pineapple under the sea. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. 1. Perencanaan. Perencanaan SDM adalah proses strategis organisasi untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, agar sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan perencanaan SDM: 1. Mengurangi pengeluaran biaya. 2. Menyediakan dasar yang lebih baik bagi pengembangan perencanaan tenaga kerja, sehingga dapat digunakan secara optimum. 3. Memperbaiki proses perencanaan usaha secara keseluruhan. 4. Menyediakan kesempatan lebih banyak bagi wanita. 5. Menyediakan alat untuk mengevaluasi efek dari tindakan dan kebijakan alternatif SDM. Manfaat perencanaan SDM: 1. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia. 2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang sudah ada. 3. Penanganan informasi ketenagakerjaan dan pemanfaatannya. 5. Terciptanya pemahaman yang tepat mengenai situasi pasar kerja. Dan yang terakhir, dasar bagi penyusun program kerja yang mengenai SDM dalam perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, pengorganisasian, yaitu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi, karena organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Adapun komponen-komponen pengorganisasian yaitu pekerjaan, pegawai-pegawai, hubungan-hubungan, dan lingkungan. Pekerjaan di mana fungsi-fungsi yang dijalankan berasal dari tujuan-tujuan yang dinyatakan itu. Selanjutnya, pengarahan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Fungsi-fungsinya meliputi yaitu 1. Pengarahan harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi. 2. Pengarahan dilakukan dengan memberi bimbingan, memotivasi, dan tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang lain. 3. Fungsi pengarahan melibatkan pemahaman terhadap sikap, perilaku, kepribadian, motivasi, dan sebagainya. 4. Pengarahan oleh pimpinan juga dilakukan dengan mengawasi dan mengoordinasi pekerjaan. Dan yang terakhir, adanya perhatian dan bimbingan dapat meningkatkan kinerja. Pengendalian. Pengendalian adalah salah satu fungsi paling penting manajemen arti suatu organisasi, di mana pengawasan atau controlling memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Analisis beban kerja. Menurut Kacapo, beban kerja adalah prosedur atau aktivitas yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja sesegera mungkin dalam jangka waktu tertentu. Apabila seorang pekerja mampu menyelesaikan sejumlah tugas yang diberikan, maka hal tersebut tidak menjadi beban kerja. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara output dengan input, di mana outputnya harus mempunyai nilai tambahan dan teknik pengejarannya yang lebih baik. Produktivitas kerja yaitu perbandingan antara hasil kinerja aktual atau output dengan pengorbanan atau input yang dikeluarkan seseorang atau organisasi untuk mencapainya. Pengadaan SDM adalah fungsi operasional pertama manajemen SDM. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan.
Baik, di sini kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Staf reka medis di Rumah Sakit OPQ harus mengelola reka medis pasien yang banyak dan kompleks. Mereka harus bekerja dengan cepat dan akurat untuk memenuhi tenggat waktu yang ketat. Apa yang dialami oleh staf reka medis di Rumah Sakit OPQ? A. Stres kerja, B. Kepuasan kerja, C. Beban kerja, D. Produktivitas, dan E. Efisiensi. Jawaban yang benar adalah C. Beban kerja. Alasannya, staf reka medis di Rumah Sakit OPQ harus mengelola reka medis pasien yang banyak dan kompleks, serta memenuhi tenggat waktu yang ketat. Hal ini dapat menyebabkan beban kerja yang tinggi dan pada staf reka medis. Beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu. Dalam kasus ini, staf reka medis memiliki beban kerja yang tinggi karena harus mengelola banyak reka medis pasien dan memenuhi tenggat waktu yang ketat. Kasus yang kedua, Rumah Sakit XYZ sedang mencari staf reka medis baru untuk mengisi posisi yang kosong. Rumah sakit ingin mendapatkan staf reka medis yang kompeten dan efektif dalam mengelola reka medis pasien. Namun, proses pengadaan staf reka medis ini tidaklah mudah karena rumah sakit harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti kemampuan, pengalaman, dan kepribadian calon staf reka medis. Apa yang merupakan fungsi operasional pertama, manajemen SDM yang sedang dilakukan oleh Rumah Sakit XYZ dalam kasus di atas? A. Produktivitas, B. Pengembangan, C. Pengadaan, D. Pengendalian, dan E. Arahan. Jawaban yang benar adalah C. Pengadaan. Alasannya, pengadaan adalah fungsi operasional pertama manajemen SDM yang bertujuan untuk mendapatkan staf yang kompeten dan efektif untuk menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, Rumah Sakit XYZ sedang melakukan proses pengadaan staf reka medis baru, sehingga pengadaan merupakan fungsi operasional pertama manajemen SDM yang sedang dilakukan. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.